Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikasari wa madadikal jari wajmani bihi fi kulatwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Ikhwani ikhwati rahimakumullah, marilah kita awali kajian kitab Risalatul Jami'ah ini dengan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية ولكن صالحة نوينا نصرفنا الصالحون في هذه المناسبة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Ila an qal. Kita lanjutkan setelah kita sebulan penuh melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan materi-materi yang lalu kita sudah mengetahuinya tentang Ramadan. Sedikit kita ungkap tentang Lailatul Qadar, tentang beberapa hal yang ada berkaitan dengan puasa Ramadan. Kita lanjutkan lagi kajian kita ini pada kitab Risalatul Jami'ah tentang at-tasyahud, yaitu tasyahud ataupun bacaan tasyahud ketika kita melaksanakan sholat. Mengapa dinamakan tasyahud? Ini ada satu pertanyaan. Mengapa dinamakan tasyahud? Karena di situ dalam bacaan tasyahud menyebutkan ataupun intinya persaksian kepada Allah sebagai Tuhannya dan kepada Rasulullah sebagai Rasul dan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengapa dinamakan pada rukun sholat ada yang namanya tasyahud. Seperti itu. Gala dikatakan wa aqallu tasyahudi al-wajibi, adapun minimalnya tasyahud yang wajib dibaca secara ringkas. Berarti di sini berkaitan ada tasyahud yang ringkas, ada tasyahud yang panjang. Apa? Qala at-tahiyatu lillah wassalamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini disebutkan at-tahiyatu lillah, segala penghormatan hanya untuk Allah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera, rahmat dan berkah Allah bagimu wahai Nabi. Terus salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera bagi kami dan hamba Allah yang soleh. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Di sini kaitannya tentang tasyahud, bahwasanya ada lafaz kesaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah.
Seperti itu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad hamba dan utusan Allah. Ini aqalliyatut tasyahud, minimalnya tasyahud. Jadi ada riwayat lain yang menyebutkan tentang tasyahud. Kalau dalam kitab ini hanya menyebutkan minimalnya tasyahud, tapi dalam penjelasan yang lain apa? Dalam kitab yang lain disebutkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini tasyahud yang secara akmal atau yang dalam riwayat lain lengkap. Jadi kalau yang pertama tadi minimalnya tasyahud, kalau yang kedua ini at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai di akhir tasyahud tadi, ini akmalut tasyahud atau sempurnanya tasyahud. Ada lagi kalau kita lihat setelah tasyahud kan ada, kalau di tasyahud akhir itu ada sholawat kepada Nabi. Nah, apa sholawatnya? Dalam kitab ini disebutkan wa aqlus sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi minimalnya kita membaca sholawat ketika di dalam sholat Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimalnya. Jadi terkadang kita menemui ada orang sholat ketika membaca tasyahud dalam versi pendek ada. Nah, seperti apa tadi? At-tahiyatulillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ada yang versi lengkap, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu akmalul tasyahud. Ada lagi akmalul sholawat, itu membaca sholawat Ibrahimiyah. Lengkap. Apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, di situ. Jadi kita harus banyak menelaah dari riwayat-riwayat yang ada. Jangan sampai nanti kita terlalu sempit memahami ada aqallut tasyahud, ada aqallus sholawat, ada akmalut tasyahud, ada akmalus sholawat. Seperti itu. Maka dari itu kita semuanya kalau sering membaca kitab-kitab yang panjang, maka akan bisa mengkorelasikan, bisa menggabungkan antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Seperti itu. Kalau dalam sholawat Ibrahimiyah itu kan ada pertanyaan, kenapa yang disebut dalam sholawat Ibrahimiyah itu hanya Rasulullah dengan Nabi Ibrahim? Kan seperti itu. Ada apa? Kok tidak ada nabi-nabi lain yang tersebut, khususnya dalam sholat? Di dalam sholat yang disebutkan hanya nama Rasulullah sama Nabi Ibrahim, tercantum di dalam sholawat Ibrahimiyah. Nah, apa sebabnya? Nah, ternyata menurut ulama itu disebutkan karena Rasulullah dan Nabi Ibrahim ini adalah syariat dan rangkaian ibadahnya ataupun syariat-syariat yang ada di Nabi Ibrahim sampai sekarang juga banyak yang diterapkan di syariatnya Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam juga diwahyukan kepada Rasulullah dan dilengkapi. Makanya yang di dalam sholat yang disebutkan hanya nama Rasulullah dengan nama Nabi
kita Ibrahim alaihissalam. Luar biasa, menunjukkan syariatnya Allah melalui Rasulullah, syariatnya Allah melalui Nabi Ibrahim itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Apa contohnya? Coba kita lihat, selain di sholat, di haji. Di haji itu, di syariat haji ada yang namanya tawaf, ada yang namanya udhiyah. Udhiyah itu menyembelihkan kurban. Dari mana syariat-syariat itu? Selain tadi kita sebutkan yang disyariatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata juga dilaksanakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya sampai yaumul qiyamah nanti. Sampai udhiyah, sampai apa, nyembelih kurban juga, dari lempar jumrah ula, ustaz aqabah, mabit di Mina, itu semuanya. Ini hanya salah satu misal ketika syariatnya Nabi Ibrahim juga dilaksanakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerus dan pelengkap dari syariat-syariat terdahulu. Maka dari itu yang perlu kita garis bawahi di dalam sholat yang disebutkan hanya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Namun selain itu apa? Wayam bagi ayatiya bisunnani jami'iha. Dan selanjutnya juga kita harus apa? Melakukan sunah-sunah yang harus menjadi pelengkap di dalam sholat. Maka nanti kita akan jelaskan sunah-sunah itu ada beberapa hal. Ada sunah sebelum sholat, ada sunah ketika sholat, dan ada sunah setelah sholat. Seperti itu. Apa saja? Kalau kita lihat sunah-sunah sebelum sholat, apa sunahnya? Bukan syarat loh ya, tapi sunah-sunah sebelum sholat. Waktu kita sudah berdiri, baca yang namanya ta'awud. Seperti itu. Lagi, kita ini menundukkan kepala, melihat tempat sujud. Ini juga di dalam sholat dan ataupun di sebelum sholat. Seperti itu. Sunnah lagi sebelum sholat dengan siwak, seperti itu. Sunnah lagi apa? Memakai imamah, ini sunnah. Memakai rida, itu sunnah-sunnah yang ada, baik itu dalam sholat atau luar sholat. Khususnya nanti di sebelum sholat itu seperti itu, baca ta'awud, terus membaca qul a'udzu birabbin nas sebelum kita masuk takbiratul ihram, juga bersiwak dengan kayu arok. Kalau tidak bisa tahu tidak punya siwak dengan kayu arok, dalam fikih disebutkan dengan suatu yang kasar, baik itu dengan kerahnya ini atau dengan kumnya ini. Nah, itu seperti itu sudah bisa dikategorikan memenuhi syarat dalam kategori siwak. Itu hal-hal yang ada di dalam yang di sebelum sholat. Adapun beberapa hal nanti kalau kita banyak bicara tentang sunah-sunah sebelum sholat banyak sekali. Yang di dalam sholat, hati-hati ketika kita mengamalkan sunah-sunah banyak sekali. Melihat tempat sujud juga termasuk sunnah. Apalagi sedekap, ini sunnah. Mengangkat sampai di daun telinga ini adalah sunnah. Pernah dikisahkan oleh Sayyid Hasan itu bahwasanya ketika berkumpul ulama di Al-Azhar di Mesir waktu itu, ulama sedunia berkumpul, namun saat penentuan sholat beliau Grand Al-Azhar itu menentukan dan bagaimana cara memilih yang menjadi imam. Karena apa? Semuanya hafidul Quran, semuanya hafidul hadis, semuanya ahli fikih, semuanya ahli usulul fikih, dan mengetahui syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ternyata ada seorang ulama yang dari Yaman, dari bangsa Al-Idrus, itu menjadi terpilih sebagai imam saat itu karena beliau bisa menyebutkan sunah-sunah sholat sebanyak 1000. Baik itu di sebelum sholat, saat sholat, dan di luar sholat. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita perhatian dengan sesuatu yang wajib,
sesuatu yang rukun dan sesuatu sunnah-sunnah, baik di dalam sholat, di luar sholat, ataupun sebelum sholat, ataupun nanti sunnah-sunnah dalam perbuatan ataupun amaliyah sehari-hari kita. Supaya apa? Supaya kita semuanya yang tergolong ahlu sunnah, termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan sunnah. Seperti itu. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini nanti kita lanjutkan tentang sunnah-sunnah yang lain apa saja. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk mempelajari syariatnya Allah dan syariatnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.